Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, kembali lagi bersama saya Ferdi dalam acara Jurnal Podcast. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu dari Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Ada Bro Moli, biasa dipanggil Moldi, kalau di kampus panggilnya Moldi. Moldi. Saya panggil aja Bro Moldi. Ya. Nah, beliau ini salah satu dosen ya Ya. di Prodi Sosiologi FISH Universitas Negeri Makassar. Nah, kemarin itu kita sempat buat kolaborasi dengan Prodi Sosiologi untuk Momentum Hari Bumi. Jadi waktu itu kita bikin diskusi publik terkait dengan ekofeminisme dan bagaimana dampaknya terhadap kerusakan lingkungan dan sangat waktu itu kan walaupun virtual cukup antusias yang hadir ketika itu. Nah, tapi kedatangan Bro Moldi di sini bukan untuk kegiatan diskusi kayak gitu, tapi lebih kepada nanti ada satu kegiatan yang juga tidak kalah menariknya ya. Betul. Itu terkait dengan sosiologi competition. Sosiologi competition. Nah, seputar apa dan bagaimana nanti kita cerita. Ya. Nah, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bro Ferdi gimana kabarnya? Baik. Ini kayak nostalgia ya. Nostalgia kita lama enggak ketemu ya. Alumni gitu FIS dulu. Jadi sudah jadi keharusan kayaknya saya harus mendukung setiap kegiatan-kegiatan dari fakultas, entah itu kegiatan kelembagaan ataupun kegiatan jurusan. Apa istilahnya, nasionalisme UNM-nya masih ada. Makanya kolaborasi itu penting dengan jurnal Selain. Oke, siap. Nah, mungkin kesibukan ngajar ya hari ini? Kesibukan sekarang masih ngajar, terus juga ngonten. Cukup aktif di media sosial. Sekarang tapi aktifnya itu di TikTok dan Instagram. Lebih kepada edukasi, konten-konten edukasi sebenarnya. Edukasi. Itu kaitannya dengan mata kuliah atau apa? Kaitannya dengan seputar dunia skripsi, itu fokusnya, tapi juga dibarengi dengan aktivitas-aktivitas lingkungan akademik, terutama kuliah. Jadi salah satu posisi saya di sini di Sosiologi Competition ini sebenarnya adalah hasil buah pikiran juga untuk bagaimana mendukung adik-adik itu di sini di Sosiologi Competition. Iya. Nah, sebelum kita masuk jauh ke kegiatan Sosiologi Competition, terkait dengan mungkin bisa dijelaskan ya terkait dengan prodi Sosiologi FISH UNM sendiri. Karena yang saya tahu prodi Sosiologi di Makassar itu berapa? Ada berapa itu? Ya, kalau prodi Sosiologi di Makassar itu sebenarnya terhitung banyak. Di Unhas ada, di UNM salah satunya. Terus di di Unibos juga ada. Tapi masing-masing itu sebenarnya kita sosiologi itu banyak fokusnya sebenarnya. Seperti misalkan di Universitas Hasanuddin itu kan kalau tidak salah fokusnya sosiologi maritim. Jadi kajian-kajiannya itu lebih kepada sosiologi maritim. Terus kalau di Universitas Negeri Makassar, terkhusus Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum sekarang kita fokusnya ke sosiologi pembangunan. Jadi ciri khasnya ya. Kekhasannya. Gitu. Tapi tidak hanya konteksnya tidak hanya sosiologi pembangunan ya. Iya, betul. Ada apa lagi misalnya? Ya, konteksnya tidak hanya sosiologi pembangunan. Tapi di samping kurikulum yang ada juga banyak sebenarnya kajian-kajian, terutama atau mata kuliah seperti misalkan kita juga sekarang di mata kuliah kewirausahaan itu lebih kepada socio entrepreneurship. Jadi kalau kemarin gayanya mata kuliah kewirausahaan misalkan lebih kepada bagaimana membentuk suatu produk terus menjual, tapi sekarang itu termasuk salah satu saya pengampunya, saya lebih mengarahkan adik-adik mahasiswa itu untuk bagaimana sebenarnya jiwa wirausaha itu berguna untuk sosial kemasyarakatan. Karena socio entrepreneurship kan beda dengan entrepreneurship itu sesungguhnya. Nah, jadi itu. Jadi di kami di sosiologi, program sosiologi, ini juga informasi yang sangat baik untuk teman-teman yang menyaksikan podcast ini, bahwa ayolah ke
Sosiologi Universitas Negeri Makassar. Di sana banyak kajian-kajian yang bisa kita diskusikan bersama. Mata kuliah juga sangat kaya, bukan hanya sekedar sosiologi pembangunan, gender dan sebagainya, banyak. Jadi tidak hanya kuliah saja ya, tapi juga bagaimana mendorong penguatan atau pemberdayaan mahasiswa ya, termasuk soal penelitian. Iya betul, riset. Jadi di sosiologi kan termasuk hima yang akan melaksanakan ini. Di sana kan ada salah satu kegiatannya yang mengarah seperti misalkan riset. Kolaborasi dengan jurnal CBS kemarin kan berkaitan dengan isu lingkungan itu kan kami sangat berupaya untuk menarik minat mahasiswa adik-adik kita untuk fokus ke kajian tertentu, fokus ke riset-riset tertentu, sehingga kedepannya teman-teman mahasiswa itu, adik-adik mahasiswa itu tidak lagi bingung apa nih yang ingin saya teliti di akhir semester. Jadi tidak bingung seperti itu. Nah, kalau ini penting juga sih untuk ditahu. Nah, kalau di sosiologi UNM sendiri itu terkait dengan kajian atau cabang keilmuan sosiologi itu apa-apa saja? Ya, kalau sosiologi UNM itu sebenarnya banyak kajian, termasuk sosiologi ekologi yang dibahas di sana, terus teori-teori kontemporer dan sebagainya. Itu banyak sekali, ada dosen kita, mungkin Bro Ferdi banyak kenal dosen sosiologi yang expert di bidang itu. Kalau saya pribadi di sana lebih ke sosiologi pembangunan, terus lebih ke social entrepreneurship. Itu mata kuliah sosiologi keluarga, itu mata kuliah yang sejauh ini yang saya partner dengan dosen-dosen senior sambil belajar juga sebenarnya. Jadi ada banyak opsi untuk pengembangan kajian disiplin ilmu sosiologi itu sendiri ya. Iya. Nah, untuk yang Bro Ampu sendiri nih terkait dengan sosiologi pembangunan, kan apalagi kan bicara soal pembangunan ini kan, ini menarik ini sebenarnya. Nah, di kajian sosiologi pembangunan ini sebenarnya apa sih yang menjadi pentingnya kajian ini bagi masyarakat seperti itu? Kalau misalkan kita melihat seberapa penting sebenarnya kajian sosiologi pembangunan ataupun kajian sosiologi sendiri untuk masyarakat, yang dimana masyarakat itu adalah lab kami sebenarnya. Banyak isu-isu pembangunan, isu-isu politik, isu-isu kemasyarakatan itu yang semua kita kaji. Kalau berbicara dari segi penting atau tidak pentingnya, harus kita berkata penting. Karena apa? Karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa tidak ada sekarang ilmu yang bisa berdiri sendiri. Bahkan kita harus kolaborasi ya. Sejauh bagaimana pentingnya itu, misalkan sosiologi pembangunan kita melihat dari beberapa aspek, bukan hanya sekedar di mana pembangunan di sebuah kota itu berdampak dengan sosial kemasyarakatan, tapi banyak hal-hal, masalah-masalah yang timbul dengan adanya pembangunan itu. Nah, itulah kita lihat dari sudut pandang sosiologisnya seperti apa. Bukan hanya sekedar melahirkan sebuah solusi atau kritik, tapi banyak hal yang bisa menjadi sumbangsi pikiran untuk itu. Jadi aspek sosiologisnya itu sangat penting untuk memastikan apakah pembangunan itu tepat sasaran. Iya betul, tepat sasaran untuk berguna bagi masyarakat banyak dan sebagainya. Yang saya pahami itu kan kalau ada rencana pembangunan harus ada kajiannya kan? Betul. Harus ada kajiannya. Harus melalui beberapa riset dulu dan sebagainya. Iya. Nah, tapi juga bisa meriset dampak terhadap pembangunan itu kan gitu. Sebagai kayak semacam nanti itu bisa menjadi rujukan agar supaya pembangunannya lebih baik. Nah, kita masuk ke topik yang intinya sebenarnya ini. Terkait dengan, saya sebenarnya sangat penasaran juga terkait dengan kegiatan sosiologi competition ini. Ini kan diselenggarakan oleh Hima Sosiologi. Hima Sosiologi itu semacam organisasi mahasiswa atau seperti apa? Himpunan mahasiswa sosiologi. Jadi sekarang kegiatan-kegiatan di Hima itu kami dorong untuk bagaimana menciptakan sebuah iklim akademik yang lebih produktif sebenarnya, dan tidak, karena sekarang di era 5.0 ini generasi Z ini sinkron dengan tema yang adik-adik kita. Temanya adalah generasi Gen Z menuju iklim akademik yang lebih kreatif, kompetitif di era 5.0. Jadi merespon perkembangan zaman. Betul. Nah,
Jadi itu. Jadi sekarang Hima lagi kami dorong dan saya apresiasi sekali untuk adik-adik Hima yang semangat sekali untuk membuat sebuah kegiatan yang tentunya sangat bermanfaat. Tidak hanya sekedar kajian-kajian, tidak hanya sekedar diskusi-diskusi di sekitar kampus, tapi kami harap untuk kegiatan-kegiatannya itu lebih Memberi berguna, efek yang sangat besar. Lebih luas lagi. Termasuk berkolaborasi dengan jurnal Selebes ini sangat top sekali menurut saya. Ya, karena juga kami juga sadar bahwa kampus dan masyarakat itu tidak boleh terpisah. Betul. Nah, artinya memang Hima ini wadahnya memang mahasiswa, wadah kreativitas ya. Betul. Jadi Hima ini kami sangat berharap besar untuk adik-adik di Hima ini untuk teruslah menciptakan sebuah kreativitas, sebuah program-program yang tidak hanya menunjang akademik mereka, tapi juga bagaimana dia ketika keluar nanti dari Hima atau keluar dari kampus ini apa dari pengalaman di situ. Dari sumber daya sudah siap. Sumber daya sudah siap, betul. Jadi, nah sebenarnya apa yang melatar belakangi ide kegiatan sosiologi competition ini? Ya, berbicara tentang apa yang melatar belakangi ide ini sebenarnya berangkat dari fenomena masyarakat sebenarnya. Yang tadi ya 5.0. Iya, 5.0 ini, terutama generasi Z ini sebenarnya. Seperti yang kita lihat misalkan contoh kecilnya dengan penggunaan media sosial di tengah-tengah masyarakat ramai sekali. Betul. Yang dimana media sosial itu sebenarnya merupakan wadah yang bagaimana generasi ini memilih apa yang mereka akan konsumsi sebenarnya dan apa yang mereka akan lakukan. Betul. Hima berusaha melihat celah itu untuk membuat sebuah program untuk bagaimana merangkul adik-adik kita. Ini skalanya nasional. Ini skalanya nasional. Merangkul adik-adik kita untuk lebih kreatif dengan wadah ini sehingga mereka lebih terarah sebenarnya. Terarah. Apalagi sekarang kan memang. Apalagi sekarang. Poster mahasiswa juga. Poster mahasiswa dan siswa. Oh, jadi dia bergabung gitu. Ya, bergabung di situ sih. Jadi karena ini siswa bisa bisa. Pokoknya kreativitasnya kita lihat. Karena kenapa ini juga banyak pertanyaan muncul kemarin, kenapa di bagian di item lomba poster itu digabung. Nah, kami melihat bahwa kreativitas itu tidak kita lihat dari ukuran umur ataupun pendidikan, tapi banyak sekali kita lihat adik-adik kita yang skalanya mungkin masih SMP, SMA tapi editor video jago, bikin poster bawa. Jadi kita ini berikan wadah yang ayo. Ini soal wadah memang. Ini soal wadah. Betul. Nah, untuk esai misalnya, kan satu kegiatannya esai. Nah, itu esai itu kan artinya membuat satu tulisan atau gagasan. Tapi temanya juga terkait dengan itu. Ya, temanya terkait tentang pengembangan ini. Tapi ada tema khusus nanti di bagian esai itu, seperti misalkan tentang tentang masalah-masalah sosial. Terutama pada bagian pendidikan ada tema khusus itu pendidikan itu kita lebih mengarah ke kekerasan dalam dunia pendidikan. Jadi mereka akan ngeri-ngeri juga. Ya, kekerasan dalam pendidikan, tapi kita berusaha untuk lebih memberikan ruang yang lebih fleksibel sebenarnya. Itu hanya tema subtema, tapi untuk pengembangan tulisan itu kita tema besarnya apa itu? Tema besarnya adalah masalah sosial, kekerasan dalam dunia pendidikan sebenarnya. Tapi dia bisa meluas bisa. Tidak, artinya fleksibel. Fleksibel sebenarnya. Nah, ini menarik karena ini kan bicara soal gagasan atau apa yang akan kita tuangkan dari apa yang kita lihat gitu. Ini apakah kegiatan esai ini, lomba esai ini mekanismenya nanti pendaftaran atau bagaimana? Ya, jadi mekanisme untuk mengikuti lomba esai ini sebenarnya saya lebih menjelaskan dulu ada beberapa item lomba ya. Oh iya. Item lombanya esai. Oke. Nanti siapa tuh mau ikut juga enggak apa-apa. Ada lomba esai, ada lomba karya tulis ilmiah, ada lomba poster dan ada lomba debat. Tapi yang skala nasional itu adalah lomba esai dan lomba poster. Yang untuk lomba debat dan lomba KTI, karya tulis ilmiah untuk kalangan siswa itu, untuk KTI terkhusus kita kalangan siswa. Siswa SMA sederajat se-Sulawesi Selatan. Se-Sulawesi Selatan. Begitupun juga dengan lomba debat. Kita hanya skalanya Sulawesi Selatan. Tapi untuk skala nasionalnya esai sama poster. Poster ya. Nah, ini poster desain ya? Iya, desain betul. Jadi poster ini saya rasa juga
ini sebenarnya item lomba yang sudah banyak sekali beredar di media sosial. Makanya kami BP Badan Penasehat, beberapa teman-teman, bukan yang sekedar saya yang jadi penasehat adik-adik mahasiswa, tapi ada 4 teman-teman dosen juga, dosen muda yang lain. Jadi item poster ini juga cukup merupakan item lomba yang cukup diminati dan menarik saya rasa, karena bukan hanya dari segi konten saja mereka dilihat. Dalam artian poster itu kan ada beberapa tema juga, tema pendidikan, teknologi, entrepreneurship. Mereka bisa menuangkan kreativitas bukan hanya dari segi desain dan gambar, terus tapi apakah poster itu bisa berbicara dan tersampaikan pesannya ke masyarakat luas, sehingga ini berdampak kepada berpengaruh kepada kehidupan sosial kemasyarakatan. Apakah misalkan poster itu memiliki pesan-pesan tertentu, misalkan terkait tentang masalah sosial kemasyarakatan tertentu, isu tertentu, ya itu bisa tersampaikan ke masyarakat luas. Misalkan contoh ya, saya mau ingin buat poster, jangan buang sampah sembarangan, kayak gitu ya. Sejauh mana poster itu nanti yang juara, kita harapkan yang juara itu bisa betul-betul kita share. Ketika Ferdi, misalkan Bro Ferdi melihat poster itu bahwa betul-betul saya tidak boleh Kak buang sampah sembarangan ini. Jadi harusnya ada tarik visual. Iya, bukan hanya sekedar ini ya. Betul. Nah, tadi sudah poster, apalagi tadi debat, esai, karya tulis ilmiah. Nah, KT ini kan skopnya memang untuk siswa untuk sekolah. Gitu. Nah, ini kapan sih rencananya kegiatannya? Jadi rencana kegiatannya itu pertengahan bulan depan sebenarnya. Itu sudah. Jadi sekarang itu lagi gencar-gencarnya adik-adik mahasiswa dan teman-teman, termasuk teman-teman Ikatan Alumni, kita gandeng juga, Hima gandeng juga untuk mensupport. IKA ini supportnya. Jadi sekedar informasi Bro, jadi di sosiologi itu, program sosiologi itu ada IKA, yang baru tahun kemarin terbentuk sebenarnya. Alumni yang nantinya juga mensupport adik-adik mahasiswa untuk kegiatan ini. Saya kira jadi peserta juga. Ini bahaya kalau jadi peserta. Nanti kita buat lah. Nanti lebih skopnya yang untuk IKA mungkin. Nah, apa yang mungkin terakhir ya? Daya tarik dari kegiatan ini dibandingkan mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini Bro. Ya, ini pertanyaan yang saya tunggu nih Bro. Jadi sekedar info, jadi ada reward yang kami sediakan, yang kurang lebih 30 sekian juta untuk total hadiahnya, cukup besar, dan selain daripada itu juga tentu esai, nanti poster itu nanti kita akan sebar tentunya, dan tentunya mungkin berharap banyak nanti karya tulis atau esai yang masuk itu, sekiranya ada yang nanti yang juara itu mungkin kita akan terbitkan di jurnal misalkan, mungkin bisa jika memang itu untuk ini. Dan kebetulan di program sosiologi kan juga ada saya termasuk pengelola jurnal di sana, ada 2 jurnal sekian informasi, betul Bro Ferdi dan teman-teman selepas jurnal di KT itu ada jurnal jurnal yang untuk ini kita bisa terbitkan di sana, sehingga tidak sampai situ sebenarnya ininya. Oke. Terima kasih Bro Moldi atas kesempatannya, dan saya pikir ini menjadi satu kegiatan yang sangat menarik, dan masih ada peluang ya untuk mendaftar atau bagaimana? Jadi saya sampaikan kepada teman-teman yang masih ikan podcast ini, silakan kunjungi Instagram @himasosiologiunm, @himasosiologiunm. Nanti di sana akan banyak informasi terkait masalah sosiologi competition. Karena pendaftaran itu akan segera kami tutup ketika kotanya membludak. Ya, karena sampai sekarang ini sudah banyak sekali yang mendaftar, dan teman-teman Hima sekarang itu sudah prepare untuk lebih siap lagi untuk melaksanakan betul-betul sosiologi competition ini. Apalagi ini kan pandemi sudah agak agak mendukung untuk mau berkegiatan kita. Jadi antusiasnya luar biasa ya. Iya, insyaallah. Oke, sekali lagi terima kasih Bro Moldi, semoga sukses kegiatannya. Nanti terima untuk saya akan tanya panitianya ya. Ya boleh, nanti saya panggil ke sini panitianya. Siap. Terima kasih banyak. Makasih. Oke, nah tadi itu kan ada dosennya Bro Moldi. Itu banyak bincang-bincang terkait dengan kegiatan sosiologi competition, terutama bicara tentang apa yang latar belakang
belakangi tujuannya dan sasarannya kegiatan ini apa saja, termasuk juga temanya. Nah, temanya tadi apa itu? Aksi Gen Z menuju iklim yang kreatif dan kompetitif di era sosial 5.0 yang saya ingat tadi itu 5.0-nya. Nah, sebelum saya tanya lebih jauh ya, Sri Wahyuni ini apa posisinya di? Posisi saya sebagai ketua bidang humas dan multimedia. Ketua bidang humas dan multimedia. Jadi tugas-tugasnya itu kayak semacam promosi atau publikasi ya. Kegiatan, Nah, ini kegiatan yang akan dilaksanakan pada pertengahan bulan 6. Nah, artinya persiapannya sudah berapa lama? Persiapannya mulai dari bulan 4 sebenarnya. Ya sudah berjalan kegiatannya, dan beberapa instansi juga sudah kami tarik untuk ajak kerjasama, seperti misalnya wali kota, pemerintah Kota Makassar, untuk dari mungkin memfasilitasi gedung. Untuk support kegiatan, dan beberapa dari dinas pendidikan untuk perizinan kegiatan kami. Selain itu yang mendukung kegiatan ini siapa-siapa saja? Selain dari pemerintah Kota Makassar, seperti tadi yang dibilang Kamoldi Ika yang mensupport juga, Ika, dan beberapa media partner. Salah satunya jurnal ya. Jurnal juga. Nah, sejauh mana progresnya ini kegiatan? Kan sudah menjelang detik terakhir ini ya. Mungkin kalau dipersenkan sudah sampai 40% atau 50%. Ini sudah mau kegiatan, berarti butuh kerja ekstra lagi ya, supaya bisa maksimal untuk persiapannya. Dan beberapa juga peserta sudah gencar-gencarnya ini. Yang mana ini yang paling banyak diminatkan? Ada beberapa kegiatan itu. Satu tadi itu lomba esai, poster. Ini kan untuk skala nasional kan, sama mahasiswa dan siswa. Kemudian lomba debat ya. Kemudian apa lagi satu? KTI. Jadi ada 4. Tapi mungkin debatnya untuk Kota Makassar. Oh, ini debatnya untuk mahasiswa yang ada di Kota Makassar atau di Sulsel? Siswa yang ada di Kota Makassar atau di Sulsel? Yang di Kota Makassar. Kota Makassar. Nah, sekarang progres pesertanya bagaimana? Atau yang paling banyak kan ada proses pendaftaran, apakah sudah ada pendaftaran atau sudah ada pendaftar, beberapa pendaftar, makanya teman-teman juga jika banyak pendaftar bakal ditutup nanti. Gitu. Yang mana paling banyak? Mungkin yang paling diminati itu sekarang itu poster ya. Karena teman-teman karena di era teknologi ini banyak menggunakan poster untuk mengedit, ada basic untuk mengedit gitu. Teman-teman kita fasilitasi. Iya. Nah, terkait dengan jadwal kegiatannya, hari-harinya, kan ini penting juga untuk diketahui oleh mungkin untuk beberapa 2 item lomba ini seperti esai dan KTI itu untuk pengumuman 10 besarnya itu tanggal 7 Juni. Jadi sudah ada yang mendaftar itu? Iya. Nanti kita saring beberapa tulisan dari KTI, dan kita umumkan pada tanggal 7 Juni. Jadi kegiatannya tanggal 6 Juni sampai sudah mulai berjalan untuk KTI. Untuk KTI dan esai. Esai juga sudah berjalan. Sudah berjalan, dan pengumpulan tulisan termasuk KTI dan esai. Pengumumannya tanggal 7 Juni. Berarti ada juara 1? Iya, ada juara. 2, 3. Belum. Baru pengumuman. Nanti technical meeting dan presentasinya tanggal 14 sampai 15. Oh, ada presentasi. Iya, harus dipresentasikan karya tulisannya. Kalau esainya? Esai juga. Dipresentasikan juga? Berarti kalau saya mendaftar, berarti harus nunggu dulu pengumuman. Iya. Pengumuman 10 besarnya. Oh, 10 besar. Masing-masing 10 besar. Iya. Kalau sudah diumumkan, berarti sisa 10 orang yang bertahan ya? Iya, 10 orang. Berarti 10 orang ini
presentasikan Ya, hasil kegiatan, hasil karyanya ya, Iya, karya. baik itu SKI Iya. ataupun karya tulis ilmiah. Iya. Jadi nanti dinilai oleh juri kayak begitu. Iya, ada juri yang beberapa ternama. Kami Ternama. Iya. Maksudnya juri-juri dari mana nih? Juri-juri dari kalangan khusus item lomba tertentu. Misalnya item lomba KTI yang khusus di bidangnya, yang bergelut di bidang pendidikan. Iya. Apakah dari dosen dari prodi sendiri ada juga? Di luar dari dosen sosiologi. Di luar juga, tapi ada juga dari Ada juga iya. ya. Tergantung dari itu tadi. Iya. Kategori lombanya Iya, ya. kategori. Termasuk esai ya dipresentasikan juga. Esai juga. Tapi tertutup pendaftaran sudah. Belum, masih terbuka sekarang. Sampai batas tempat ada teman saya atau kenalan saya atau keluarga saya yang mau mendaftar sampai batas 31 Mei. Waktu sekitar 2 hari, saya ada waktu ya. Iya. Tidak lama lagi. Nanti ditunggu hasil pengumumannya di mana diumumkan hasil pengumumannya. Hasil pengumumannya itu diumumkan di IG, Instagram, sosial media HIMA dan Social Education. Jadi ada media sosial tersendiri untuk sosial education. Iya, ada. Nah, untuk lomba debat sama apa lagi satu tadi? Debat dan karya tulis ilmiah. Kalau poster bagaimana? Poster dia pengumpulannya secara online. Dia sudah mulai atau belum? Sudah mulai juga. Iya. Poster itu sampai batas waktu kapan? Ya memang kalau panitia kan banyak dipikirkan. Iya. Biasanya konsentrasi juga kadang pecah. Closingnya sampai tanggal 31 Mei. Iya, sama. Mungkin semua lomba. Jadi agak tugas yang berat menanti panitia, terutama yang poster kan. yang ternyata juga banyak yang daftar gitu. Tapi poster tidak pernah. Iya. Nanti dipilih yang terbaik. Dan semua peserta juga mendapatkan benefit seperti jika mendaftar sudah mendapatkan sertifikat. Gitu. Jadi kalau sudah daftar, apa sertifikat? Iya. Berarti untuk poster sendiri ini juara 1, 2, 3 juga. Iya. Diumumkan tanggal 7 Juni atau bukan? Tanggal 23 Juni. 23 Juni. Iya, closingnya. Di situ nanti kita semua lomba. Iya, kita umumkan. Lombanya kegiatannya kan sudah berproses. Iya. Beberapa item ya. Saya kemudian poster KTI. Tapi untuk pembukaan kegiatan kapan? Pembukaan kegiatan kita lakukan secara virtual. Virtual itu tanggal berapa? Dari tanggal 16 sampai 23 Juni. Nanti pembukaannya tanggal 16 dong. Iya. Iya kan? Ayo fokus. Kayaknya blank ini panitia ini. Enggak apa-apa ya. Ini kan kadang memang panitia juga karena banyak dikerjakan gitu. Iya. Jadi konsentrasi biasa terpecah gitu. Jadi tanggal 16 sampai tanggal 23 Juni. Lama juga ya. Iya. Jadi ini untuk debat sama apalagi KTI berarti siswa datang ke kampus. Tidak, dia pengumpulannya secara online juga. Saya presentasinya secara langsung. Karena kita kan batasi untuk di Kota Makassar, nanti dia presentasinya di gedung. Oh, jadi maksud saya dia datang di kampus ya? Iya. Gedung kegiatannya di kampus kan? Iya. Di kampus UNM Gunung Sari. Jadi kegiatan ini, tapi untuk misalnya kalau yang bukan yang mau nonton bisa enggak? Bisa ya, iya, terbuka. Untuk mensupport teman-temannya lomba bisa. Misalnya untuk siswa dari sekolah A yang mau datang kayak gitu. Tapi harus tetap dengan protokol COVID kan, pakai masker, jaga jarak karena kan masih walaupun sudah menurun, ya tetap harus juga menjaga itu tadi protokoler COVID-19. Itu penting teman-teman. Jadi untuk para peserta, untuk apalagi untuk yang semua yang terlibat ya baik panitia atau apa, yang paling penting adalah
bagaimana memastikan kegiatan ini sesuai dengan protokol COVID-19 gitu. Apakah di tanggal 23 itu yang terakhir itu ada puncak ya? Itu kan Iya, puncak puncak kegiatan. Nah, itu kegiatan. puncak kegiatannya itu pengumuman, selain itu apa lagi? Pengumuman Beberapa penampilan mungkin dari teman-teman. Karena dia kegiatan closing, kegiatan. jadi itu lebih rame ya. Iya. Itu closingnya di mana? Closingnya nanti di balai gedung Angin Mamiri. Di mana itu? Di Balai kota. Iya. Besar ya. Closingnya besar juga balai kota itu, berarti rame nih kegiatan. Jadi terbuka untuk umum. Iya. Tapi ada beberapa sekolah ya. Untuk peserta. Untuk peserta ya. Iya. Ya di Rujab Wali Kota ya, ada gedung di situ namanya Balai Angin Mamiri. Iya. Nah, mungkin terakhir ya, ada yang ingin disampaikan kepada publik yang menonton podcast ini terkait dengan kegiatan teman-teman ini apa yang penting? Yang penting itu teman-teman kan di sini pintar-pintarnya dan bersemangat mungkin untuk mengejar beberapa ilmu atau apanya? Ya, maksudnya kegiatan ini tidak hanya sekedar mencari juara ya? Iya, mencari juara, tapi pasti juga teman-teman juga ingin mencari pengalaman. Iya, mengasah skill teman dari teman-teman dan menambah pertemanan baru. Iya. Relasi lainnya tidak penting, relasi. Oke, saya pikir cukup untuk podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak kepada Sri Wahyuni yang telah hadir di podcast kita. Semoga kegiatan sosiologi competition ini berjalan lancar nanti ke depannya, tidak ada hambatan dan memberikan manfaat bagi peserta dan masyarakat tentunya. Sekali lagi terima kasih ya. Sampai jumpa untuk podcast selanjutnya.